Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan podcast Mami Kos edisi ke-11 pada hari ini. Di sini saya Akmendo sama Indra, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2021 sebagai moderator pada acara Mami Kos episode ke-11 kali ini, yang akan memimpin atau memandu acara podcast pada hari ini. Nah, podcast kali ini mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu siapa ya Mas? Bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Putra Syari Kurniawan dari mahasiswa PTM UNS angkatan 2020. Ya, baik, dari nama saya Ramanda Barokah, biasa dipanggil Ramanda. Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020 sama dengan Mas Puto. Oke, mungkin teman-teman juga udah gak asing lagi dengan Mas Ramanda dan juga Mas Putot, yang kita semua tahu bahwa Mas Ramanda ini ketua himpunan kompresi juga di tahun ini, kemudian Mas Putot juga salah satu wakil kepala departemen dari KWU Kompresi. Nah, tapi kali ini kita nggak bakalan bahas soal kompresi, tapi kita bakalan bahas tentang kemarin Mas Putut sama Mas Ramanda itu habis memenangkan atau mendapatkan medali perak ya Mas? Ya, di acara PIMNAS yang ke-35 di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, luar biasa sekali. Mungkin bisa langsung saya buka obrolan kali ini. Apa sih yang jadi alasan Mas Ramanda sama Mas Putut dalam mengikuti PKM dalam umum gitu, PKM? Ya, sebenarnya untuk alasan pertama ya, dulu tuh sebenarnya tuh nggak nyangka juga ya kalau kami tuh bisa masuk PIMNAS ya Mas ya. Dulu itu kami tuh cuman ingin mendapatkan pengalaman gimana sih cara menyusun proposal yang baik, terus gimana cara mengatur teamwork yang baik, lalu gimana sih cara mendesain sebuah alat itu agar dapat tepat guna dan dapat digunakan oleh mitra kami, dapat berguna oleh orang-orang di sekitarnya juga, seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu kemarin PKM-nya PKM apa ya Mas? PKM PI, penerapan iptek. Ya, skemanya PKM PI. Jadi kan kalau di PKM program kreativitas mahasiswa itu untuk di tahun 2022 kemarin itu ada 8 jenis atau 8 kategori, dan yang kami ikuti maksud saya itu kami mengikuti salah satu programnya PKM PI penerapan iptek. Dan umumnya di prodi kami dari Mas Bubet, di mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin itu hampir keseluruhan mahasiswanya itu ketika mereka mengikuti program PKM ini ya pasti yang dituju PKM PI, karena kan memang udah istilahnya selinier jalur sama program studi kita. Ya, oke. Mungkin bisa sedikit dijelaskan judul yang diambil kemarin itu judulnya apa, terus kemudian alatnya itu kan PI itu kan kayak kita buat alat gitu kan? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Oke, ya kemarin itu kan judulnya kita membuat judul inovasi mesin perus kayu yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pada industri mebel di UD Sunarso Mebel, seperti itu. Nah, kenapa? Yang pertama untuk melatar belakangi kami membuat mesin ini kan pada UD Sunarso Mebel proses produksi dalam pengerjaan purus kayu itu masih menggunakan cara konvensional ya Mas ya. Yeah. Nah, dari segi ergonomis, lalu dari segi keefektifan para pekerjanya ketika mengerjakan sebuah kusen atau lemari gitu kan masih terbilang rendah. Nah, kami menginisiasi bagaimana memberikan sebuah mesin yang agar dapat meningkatkan produktivitas dari mitra tersebut dan juga untuk meningkatkan ergonomis dari para pekerjanya. Mungkin dari Mas Ramanda bisa menambah juga. Ya, mungkin izin menambah ya Mas. Jadi ya benar seperti yang dikatakan Mas Afindo tadi ya teman-teman. Untuk PKM PI sendiri intinya kita membuat suatu alat, suatu inovasi yang mana yang dilombakan itu sebenarnya seberapa kreativitas dari inovasi kalian. Dan kita juga harus memiliki yang namanya mitra. Jadi untuk PKM PI itu kita harus memiliki suatu mitra
mitranya ini berprofit dan kita atau ide atau inovasi kita ditujukan kepada mitra tersebut seperti itu. Dan kami tim PKMPI kami kemarin membuat inovasinya mesin kurus kayu. Seperti yang dijelaskan Mas Puto tadi, kita menggandeng mitra yang bergerak di bidang industri mebel. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya kenapa akhirnya kami memilih mitra yang bergerak di industri mebel. Karena salah satu anggota dari tim kami, kebetulan kami jumlahnya 5 tim Mas Arvindo, 5 orang maksudnya, 5 orang satu tim. Nah, kebetulan salah satu anggota dari tim kami, saya sendiri Mas Arvindo, saya berdomisili di Kecamatan Rawamangun, dan di situ cukup banyak usaha mebel yang saya temui, dan salah satu usaha mebel yang kami sempat temui, kami sempat observasi yaitu UB Sunarso Mebel ini, yang mana memang membutuhkan suatu inovasi alat yang membantu proses produktivitasnya, salah satunya di dalam pembuatan kurus kayu. Jadi dari teman-teman yang di sini latar belakangnya dari keadaan sekitar dari kita istilahnya dapat masalah di dalam masyarakat yang istilahnya kami temui lah, kami alami. Oh, kalau boleh tahu kemarin waktu pengerjaan mesin atau alatnya itu berapa lama ya Mas? Dari mulai awal teman-teman observasi sampai barang alatnya itu udah jadi itu kira-kira berapa lama? Kemarin tuh kami mulai mengerjakan tuh bulan Juli ya Mas Amanda ya. Bulan Juli, lalu selesai bulan September ya. Agustus September. September pertengahan. Setelah 3 bulan sekitar 3 bulan. Mulai dari proses analisis, detailing gambar hingga konsultasi ke mitra, lalu mencari bahan-bahan material yang sesuai, penyesuaian alat juga. Nah, ini kan dari teman-teman itu kan bikin suatu alat. Nah, pastinya kan banyak sekali uji coba atau cek udah sesuai atau belum. Nah, dari pengalaman Mas yang di sini, apa sih kesulitan yang dihadapi selama Mas Ramada sama Mas Putut itu membuat alat itu? Kendala ketika membuat alat. Kendalanya. Yang pertama kan ini kan program PKM ini kan jalan juga saat perkuliahan sedang berlangsung ya. Yang pertama itu, jadi kita juga harus pintar-pintar ngatur waktu. Lalu yang kedua itu kendalanya kalau dalam segi pemilihan bahan. Kemarin sempat beli besi holo 4 rangka itu yang kan sebelumnya kami juga udah searching dulu kan di Google gitu kan, udah mereng-reng juga, dan di desain yang sudah kami buat itu juga sudah seperti yang kami rancang. Ternyata ketika kami terjun ke lapangan, terus ketika kami mencari bahan-bahan tersebut, ternyata di Solo Raya itu masih belum ada. Nah, jadi ya mau nggak mau kan, karena PKM ini juga waktunya terbatas, jadi mau nggak mau kita juga harus putar otak lagi, nyari raw material yang hampir mirip atau malah di atasnya sedikit kayak gitu. Terus ketika pengujian kan juga otomatis yang namanya pengujian kan pasti ada kesalahannya kan. Nah, itu kami juga melakukan pengujian berapa ya? 3 kali ya? 3 kali sampai yang terakhir bisa dapat hasil yang bagus ya. Nah, ya itu pertama karena ya alat potongnya ya Mas, alat potongnya masih kurang presisi juga, lalu kita masih menyesuaikan lagi dengan membuat poros lagi, bahkan kami juga sempat membuat poros lagi ya Mas ya. Jadi dikarenakan ulir yang kami buat itu ternyata masih kocak. Jadi kan kalau kita berkecimpung dengan benda yang berputar itu kan harus presisi juga, emang harus presisi gitu kan. Kalau nggak presisi kan juga bahaya juga buat pemakainya gitu. Mungkin dari Mas Ramada ada yang mana lagi? Ya itu sih, mungkin kendala juga terkait dalam hal fabrikasi alat. Itu selama kita menjalankan program kami, alat kami, itu kita juga telah berkoordinasi dengan mitra, dan dari mitra itu istilahnya menyarankan dan juga menuntut untuk hasil urusan kayu ini nanti ada ukuran standarnya. Jadi ada ukuran standar urusan kayu yang mitra gunakan di dalam proses pengerjaan produk-produk mebel, yaitu ketebalan serat 10 mili ya Mas. Nah, di dalam kami merangkai terkait mata gergaji kami, terkait poros-poros kami, itu juga sempat beberapa kali harus mengubah tata letak, mengubah ukuran, hingga kami melakukan berbagai uji coba dan akhirnya menghasilkan
hasil perusahaan kayu yang memang benar-benar itu sesuai bentuk dan juga sesuai ukuran seperti itu. Oke, nah ini tadi kan PKM ini berarti membuat ya Mas. Iya. Iya. Nah, itu kan berarti kita Mas Buto tadi juga bilang kalau beli material. Nah, kira-kira dari saya tanyain pendanaan. Nah, itu dari pertama dari uang pribadi dulu atau gimana? Nanti sistemnya dari PKM ini. Oh iya. Alhamdulillah ya untuk PKM tahun kemarin itu dari Dikti udah memberikan uang pendanaan sebesar 90% dulu untuk proses fabrikasi alat dan lain sebagainya. Nah di situ ini kami juga harus pintar-pintaran juga ngatur uangnya juga. Jadi kita juga nggak boleh kan itu yang dibutuhkan banyak kan, materialnya banyak. Jadi kita juga harus pandai-pandai memilih material, nggak boleh ya terlalu tinggi lah spesifikasinya. Jadi juga harus yang istilahnya yang tepat guna itu. Kalau buat contoh buat poros itu ya besinya dengan kekerasan sekian gitu, nggak boleh kayak dikasih yang terlalu keras buat apa itu mubazir gitu kan. Soalnya kan masih ada banyak juga peralatan-peralatan yang harus dibeli kayak gitu. Oke, itu sih. Sama kalau dari masalah keuangan sendiri ya Mas ya. Untuk kampus kita Universitas 11 Maret itu sebenarnya sangat-sangat mendukung sekali untuk mahasiswanya lolos di program PKM, karena ketika kita proposal PKM kita sudah lolos pendanaan dari Kementerian Dikti, itu dari kampus juga istilahnya mensupport, ngasih dana tambahan. Jadi tidak hanya dari dana dari Dikti yang cair, tapi dari kampus itu juga ngasih dana. Nah besarnya berapa itu tergantung tim kalian yang mengajukan ke kampus. Iya. Kalau boleh tahu kemarin berapa tim ya Mas dari UNS yang masuk ke Bimnas kemarin? Kemarin ada 6 tim ya Mas? Iya. 6 Kalau tim. untuk yang lolos sampai tahap Bimnas itu 6 tim. 6 tim. Ya. Itu ada 2 dari fakultas kita, dari FKIP, dan yang lainnya itu dari fakultas MIPA. Tapi kalau untuk yang lolos pendanaan, yang sampai pendanaan sampai istilahnya uangnya cair, itu secara cukup banyak, Cukup banyak. Hampir belasan. Ya. Hampir belasan. Kalau 15-an 20-an ya masih banyak. Nah, itu kalau yang nggak masuk sampai Bimnas tapi udah lolos pendanaan itu nanti kayak apa? LPJ atau pertanggungjawaban dari dananya nanti kemana ya Mas? tetap sama iya ada. tetap untuk yang udah lolos pendanaan tapi nggak sampai Bimnas, ya tetap mereka membuat LPJ. Karena ya memang istilahnya kan udah dikasih uang, jadi dari kementerian pun juga butuh bukti uang dari kementerian alir kemana ya. Dan untuk LPJ-nya itu langsung di store ke websitenya Simbel Mawar namanya. Iya. Website Simbel Mawar itu yang menaungi dari kementerian. Oke, nah mungkin dari teman-teman bisa istilahnya mempersiapkan nanti kalau kira-kira dari teman-teman mau masuk PKM itu nggak cuma idenya aja, tapi juga harus manajemen keuangannya ya Mas. Keuangan, juga. Nah, seperti itu. Oke, nah tadi kan udah dijelasin tentang kendala-kendala sama kesulitannya. Nah, terus kira-kira selama pembuatan alat ini pengalaman apa aja sih yang teman-teman dari tim PKM ini yang didapetin? Jujur banyak sih. Contoh nih, mulai dari pertama kita kan nyari ide itu otomatis kita udah dapat skill penalaran kritis gitu. Lalu dilanjut kita buat proposal dulu nih, kita udah dapat ilmu lagi tentang penulisan, lalu lanjut lagi kalau teman-teman buat mesin atau mau merancang program apa itu kan kita juga harus mikir lagi, dapat lagi berpikir kritis. Kalau di tempat saya kan kalau di judul yang saya ajukan kemarin kan membuat alat, jadi saya dapat lagi istilahnya CAD dan manufacturing, itu lebih tinggi lah daripada yang teman-teman yang belum ikut PKM. Soalnya kan yang ikut PKM kan otomatis alat tersebut juga harus jadi dan juga harus berfungsi maksimal. Gitu kan, kalau yang masih di perkuliahan kan paling cuma buat prototipe gitu, dan itu nggak dibuat untuk fungsional, cuma untuk latihan gitu. Terus ketika lolos pendanaan kita juga dapat ilmu terkait manajemen keuangan, terus gimana cara melatih tim kan juga otomatis kan satu tim itu kan juga kegiatannya beda-beda gitu kan. Nah, kita juga harus bisa mengatur istilahnya teamwork kita lah gitu. Kalau contoh salah satu temennya ada
urusan apa gitu ya, kita harus legowo atau ikhlas lah membuat ikut terjun dalam mengerjakan itu, nggak boleh iren-irenan gitu juga kan. Lalu pas ketika PKP 2 atau pelaporan itu juga kita juga dapat skill public speaking juga, karena kita juga harus melaporkan progres kita ke para reviewer nasional gitu. Terus pas ketika PIMNAS kita juga dapat skill kepenulisan lagi, karena di situ dituntut untuk keluaran artikel ilmiah ya Mas ya. Artikel ilmiah, lalu dapat presentasi lagi, karena tetap ya di PIMNAS itu kan ada 2 kategori kan, yang satu presentasi, yang satu poster. Oh iya. Nah di situ, lalu ketika poster kan kita juga dapat ilmu gimana sih cara mendesain poster yang istilahnya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita supaya dapat diterima untuk khalayak umum. Seperti itu. Mungkin dari Mas Ahmad ada yang mau menambahkan? Ya sebenarnya udah banyak ya Mas, tadi telah dijelaskan Mas Indra. Mungkin dari aku nambahin sedikit. Intinya seru teman-teman, intinya seru ketika teman-teman memilih untuk mencoba lah, minimal mencoba mengikuti program PKN ini. Teman-teman mencoba buat untuk proposalnya, dan biasanya Mas Vendo dan teman-teman dalam perjalanan program PKN kami itu ada tahapannya. Jadi tahapan di awal itu kan dari mahasiswanya membentuk tim, mencari dosen pembimbing, dan juga membuat proposal terlebih dahulu. Nah di kampus kita itu ada yang namanya seleksi terlebih dahulu. Jadi proposal-proposal yang dibuat oleh mahasiswa se-UNS ini itu jumlahnya ribuan, Mas. Ribuan, dan untuk di-upload atau dilombakan di skala nasional itu tiap universitas, tiap kampus itu memiliki kuota tersendiri. Jadi nggak bisa kok beribu-ribu proposal dari suatu kampus langsung dilombakan di nasional. Jadi ada kuotanya tersendiri. Nah, tahapan pertama itu biasanya ada seleksi terlebih dahulu dari kampus. Nah, ketika seleksi sudah selesai, itu nanti dari kampus kita, dari UNS itu biasanya ada pengumuman ya Mas. Iya benar. Pengumuman berapa proposal yang bisa untuk dilombakan di kancah nasional. Nah, yang kepilih lolos itu biasanya dikasih akun sama password ya Mas. Untuk nanti login di website Simbol Mawar. Nah, itu buat satu tim Mas akunnya. Satu tim ya. Enggak per individu, satu tim. Nah, nanti pas proposal yang udah diupload di website Simbol Mawar untuk dilombakan di kancah nasional, nanti akan ada pengumuman lolos pendanaan. Nah, ketika teman-teman proposal teman-teman sudah lolos pendanaan, pengalaman selanjutnya pasti akan lebih banyak. Seperti yang dijelaskan Mas Pudot. Saya jamin teman-teman pasti nanti akan sering banget ke kampus ya Mas. Iya benar sekali. Sering ke kampus, sering kerja bareng dengan di kampus, bahkan sampai begadang ya Mas. Begadang. Kita hampir tiap hari kita kerja di bengkel rumah sendiri ya, kerja di bengkel, kerja di ruang kelas juga begadang gitu. Tidur di sekre. Ya, dan ketika teman-teman udah lolos pendanaan itu pasti kan nanti harus laporan ya Mas. Tadi sempat disinggung Mas Pudot, ada yang namanya PKP 2. PKP 2 itu laporan di pertengahan, ya kalian mempresentasikan, melaporkan terkait progres PKN kalian. Nah sebelum adanya itu biasanya dari kampus juga itu ngadain kayak semacam webinar-webinar, pelatihan-pelatihan, public speaking dan lain sebagainya. Nah itu menjadi suatu pengalaman tersendiri yang berharga bagi teman-teman. Nah apabila nanti setelah lolos pendanaan dan bahkan teman-teman lolos untuk ke PIMNAS, itu juga pastinya bakal banyak banget pengalaman, mulai dari pengalaman ya relasi, pengalaman teman-teman bisa pergi ke sana ke sini dengan free ATM kayak gitu lah. Akomodasi dijamin ya. Berarti emang dari kampus itu nggak cuma membekali dari finansial aja ya Mas? Iya, dari iya. bekal-bekal nanti teman-teman yang mau ke PIMNAS itu dari kampus juga nyiapin. Iya, nyiapin. Sangat mensupport. Mulai ada pelatihan-pelatihan banyak banget. Oke, mungkin dari Mas Ramanda sama Mas Putut bisa diminum dulu. Oh iya. Terima kasih. Kita juga udah lumayan Siap. ngobrolnya. Ngomong-ngomong, Mas Pendo ini kan juga mahasiswa PTM juga ya, juga mungkin ada keinginan juga buat ikut PKN atau jauh ini bagaimana? Kalau dari aku sendiri, ya jujur ya pengen ya Mas. Kan dilihat dari track record yang PTM di PIMNAS itu sebelum-sebelumnya dari Mas Rahman dan Mas Putut kan juga banyak kan. Nah,
itu dari teman-teman yang sering ngumpul sama aku itu kayak apa kita Coba gitu bawain. Boleh. Bisa. itu semester genap ya mas? Genap Biasanya biasanya. semester Genap. iya. Iya, genap. Biasanya bulan-bulan Februari atau Maret itu buku panduan terbarunya Udah terbit. Kita kemarin terbentuk di Februari juga ya Mas? Februari awal tuh kami udah cari-cari tim, Iya. terus langsung pertengahan Februari langsung buat proposal ya. Maret udah dikumpulkan di PIM UNS. Jadi itu di UNS itu juga udah ada yang ngurusi gitu? Udah, Iya. udah ada kepanitiaannya itu namanya PKM Center UNS. Itu nanti tugasnya ya Yang support kita lah. program membimbing kita sampai tahap akhir lah istilahnya gitu. Kita kemarin juga semester 1-2 belum nyoba ya, karena kan kita juga masih istilahnya maba, masih cari-cari informasi. Terus ya sama kayak Mas Alvin saat ini masuk semester 4 kan ya. Nah kita baru coba memberanikan diri untuk ikut dulu. Berarti kemarin itu pertama kali Pertama kali nyoba langsung Iya. Iya, Pertama kali iya. juga. Iya. Soalnya kan kemarin itu sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya sendiri itu pas semester 2 itu sebenarnya pengen ikut juga, tapi pengen ikut juga kan. Apa ada kendala di situ. Saya masih kayak bingung gitu, bingung gimana sih caranya bikin mesin kayak gini. Kan masih semester 2 otomatis kan juga mata kuliah yang saya dapatkan juga belum sebanyak kalau saya semester 4 kemarin gitu. Pembukaannya udah lebih gitu. Terus saya mencoba untuk ya wis kita lihat peluang tahun depan gitu. Ketika ada peluang langsung aja terjang, kenapa enggak? Nah itu tadi kan kayak pengalaman dari pengalaman yang Mas Ramanda sama Mas Putu dapetin kan selama keberjalanan PKM. Iya. Nah aku mau tanya yang Mas Putu sama Mas Ramanda alami pengalaman lebih ke pengalaman seru gitu atau kayak ngapain aja gitu, ada kejadian apa gitu selama keberjalanan di Pimnas kemarin? Apa ya? Kayak apa di jalan kenapa gitu atau pas buat apa itu ada apa gitu? Ada nggak? Mungkin serunya karena ini pengalaman pertama juga untuk kita ikut lomba dan diadakan di luar kota kita, Jakarta. Nah, sebenarnya sempat agak istilahnya agak kecewa karena untuk Pimnas tahun ini penyelenggarannya di Pulau Jawa. Iya. Dan biasanya Pimnas itu diselenggarakan di luar Jawa, terus baru di Jawa, terus di luar Jawa. Nah, kebetulan banget untuk Pimnas ini jatahnya di Pulau Jawa. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk naik pesawat. Jadi akhirnya kita untuk pergi ke Malang, Universitas Muhammadiyah Malang itu kita naik bis UNS ya Mas? Iya, UNS. Terus ya enaknya kita akomodasi benar-benar free. Kami juga ada istilahnya uang saku lah ketika kita di Malang. Kita juga dikasih hotel yang cukup nyaman juga. Terus istilahnya cukup excited karena ternyata kampus Universitas Muhammadiyah Malang itu sangat epic Mas. Dilihat dari pemandangannya itu sangat bagus banget juga. Istilahnya suasana di sana juga cukup asri, nggak kayak di Solo kan panas. Di sana kayak ada perbukitan lah, kan kayak gitu. Banyak sungainya juga. Cukup dingin, banyak sungainya. Itu terus satu lagi pengalaman yang cukup istilahnya membuat kami semangat juga karena di sana kita ketemu dengan mahasiswa lain dari seluruh Indonesia bahkan dari ujung Kemarin kan dari Merauke di Papua. Kami sempat ingat Mas, ada yang dari Papua kalau misalnya itu menang di salah satu kategori favorit karena perjuangan mereka ya sangat luar biasa sampai di Pimnas. Mereka tuh sini aja naik kapal, naik kapal Mas, 6 hari berhari-hari. Mereka 6 hari dari apa Merauke atau mana ya? Tempatnya ya. Iya. Pokoknya Papua tapi itu yang bawah, yang paling pojok itu. Mereka kan otomatis nggak ada karena kayak bandara itu belum ada. Jadi mereka naik kapal dulu terus ke pulau apa dulu. Habis itu
baru naik ke saing, nggak naik pesawat juga, lanjut kapal lagi. Pokoknya mereka tuh bercerita kan akomodasi mulai dari berangkat sampai datang ke Malang itu 1 minggu. 1 minggu. Itu cuma OTW, iya Iya. berangkat kok gitu. Berangkat. Belum pulangnya. Sangat. Sangat-sangat. Berarti emang dari teman-teman timnas kemarin itu perjuangannya emang benar-benar Iya. luar biasa. Keren banget. Kita juga satu hotel dengan kampus-kampus yang lain, kampus terdekat kampus UMS. UMS ada juga. Ada yang lolos satu hotel dengan kita juga. Unhas. Ya, yang banyak itu dari mana? Unhas. 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 Hasanuddin. Hasanuddin, iya. Itu lolos wah, banyak Oh, banyak banget. lebih banyak dari UNS. Iya. Ya, itulah. Oke, berarti emang seru banget ya mas. Iya. Gak cuma seru tapi juga teman-teman nanti kalau misal ikut PKM banyak banget pengalaman yang bisa teman-teman dapetin seperti yang udah dibilang sama Putus sama Ramanda tadi. Nah, kan ini PKM ini kan berjalan saat waktu perkuliahan ya. Iya, benar. Pastinya juga Mas Ramanda sama Mas Putu juga kan pengurus kompresi, apalagi Mas Iya, Ramanda juga benar. ketua himpunan. Nah, itu pasti sibuk banget. Nah, gimana caranya Mas Ramanda sama Mas Putut itu bagi waktu gitu? Kan PKM atau alat yang Mas Ramanda sama Mas Putut kerjain ini kan pasti kerjainnya tiap hari gitu. Iya, benar. Gimana ya cara buat manajemen waktunya? Kalau kemarin itu ketika ya kalau ada kuliah gitu kan kita bertiga kan juga beda, ada yang beda kelas ya. Jadi otomatis masuknya itu kan juga ada beda. Jadi kalau sama saya masuk pagi dan Mas Ramanda kan masuk siang, otomatis yang nanti ke bengkel dulu ngerjain alat Mas Ramanda dulu. Terus setelah itu kan Mas Ramanda masuk kelas gantian kan. Terus nanti saya yang gantiin Mas Ramanda ngerjain mesin kayak gitu. Terus kalau itu tadi yang organisasi, kita lihat urgensinya dulu. Kalau semisal alat kita ditarget tanggal sekian harus sudah jadi rangkanya gitu ya. Lalu di organisasi istilahnya ada rapat harian gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan kami bertiga kan ikut apa namanya? Ikut kompresi semua kan, ikut himpunan kan. Nah, itu biasanya gini. Nanti Mas Ramanda sama yang satunya kan namanya Mas Balamar ya. Mas Balamar nanti naik dulu, ikut rapat dulu. Nanti setelah itu saya baru nyusul gitu. Terus apa lagi ya? Kalau apalagi kemarin itu kan sempat ke Petok Magang Industri ya. Ya. Nah, apa itu kacau lagi itu kan. Itu justru paling berat. Paling berat. Bentrok kuliah, Bentrok masih bentrok dengan Magang Industri. Karena di magang kita dituntut memang punya jam kerja tersendiri. Iya. Apalagi Mas Putut sama Mas Iqbal ini tiga shift shiftan, jadi nggak jam kerja. Kalau dari saya cukup fleksibel Mas, maksudnya dari saya kan nggak shift shiftan. Jadi cuma saya di magang itu kerjanya juga cuma pagi sampai sore. Nah biasanya ketika udah selesai itu kalau ada panggilan dari PKM Center UNS atau mungkin ada hal yang kiranya perlu disiapin, itu aku bisa langsung Solo karena kan juga magangku cukup nggak terlalu jauh. Saya magang di Klaten. Iya. Nah, kalau yang Mas Putut kan sama kalau nggak salah kan Iya. di luar Solo Iya, juga. Gimana? salah 3 di salah. PT Tech Engineering itu. Salah 3. Itu kan 3 shift. Jadi ya kalau seumpama ada panggilan mendadak itu ya mau nggak mau harus tukeran shift sama temen yang ada di situ. Jadi kalau ini masuk malam gitu ya, besok paginya itu ada panggilan. Ya berarti saya ini tukeran shift pagi, besoknya baru shift malam. Berarti habis selesai magang gitu kalau Langsung besok ada panggilan itu langsung balik lagi kan. Iya. ya itulah. Itu momen yang paling ngena sih menurut saya itu. Terasa banget perjuangan kalau di situ. Pas buat alat mah kayak belum pressure-nya tuh belum seberapa. Soalnya kami juga masih di sini, di sini. Nah, terus pas mau menginjak Pimnas itu dan ternyata kepentok magang industri. Dan magang saya sudah di ACC di K3 di PT Tech. Kan juga kalau mau nolak mundurin diri kan nanti akreditasi kampus kita kan jelek gitu. Jadi ya mau nggak mau Tapi ya Mas, kalau dilihat dari pengalaman Mas Ramanda sama Mas Putut ini kayak
berat sih mas. Enggak berat. Tenang, enggak berat. Semua orang bisa kok. Bisa. Terus kira-kira nih mas, tips dari Mas Ramada sama Mas Putut ada nggak sih tips and trick atau kiat-kiat buat PKM-nya itu bisa lolos ke PIMNAS? Mungkin nanti dari teman-teman mungkin ada yang mau ikut PKM itu biar tahu gitu gimana cara-caranya gitu, atau trik-triknya gitu. Iya. Monggo Mas Putut. Oke, aku ngasih trik saja ya. Nanti kalau kiat-kiat Mas Ramada. Iya. Boleh. Oke ya, kita ya. Kan kita berdua. Iya. Kalau trik-triknya tuh yang pertama tuh kan gini, pahami buku panduan yang diberikan oleh dikti ya Mas ya. Itu di situ sudah tertera setiap skema bagaimana susunan dari proposal tersebut. Nah, yang biasanya yang susah itu mahasiswa itu kan daya ingin tahunya banyak ya. Jadi semuanya itu semua dimasukin sampai bahkan administrasinya itu mereka melanggar. Nah, kalau di PKM ini sistemnya kan taat asas ya, asas. Jadi kalau teman-teman contoh dikasih aturan maksimal 10 lembar, ya itu harus 10 lembar, nggak boleh lebih. Cuman satu halaman tok terus satu kalimat itu udah dicoret dari pihak sana. Gitu. Kalau PKM itu sistemnya taat asas. Terus kalau kalau administrasi contoh spasinya berapa ketukan itu juga harus sama, soalnya dicek dulu. Dari ini tak kasih spill dikit ya. Kemarin itu saya pas nyusun proposal sama Mas Iksan sama Mas Yuda itu kan ya satu tim juga dengan saya, kan mereka udah lebih berpengalaman, tahun sebelumnya kan juga sudah menjuarai kan. Itu bahkan sampai pengecekan sebelum proposal itu dimasukkan ke webnya UNS itu sampai dicek sedetail mungkin, bahkan typonya, titik komanya, spasinya, terus jarak antar paragraf itu bahkan sampai dicek. Kenapa kok sampai dicek itu? Dari Dewan Juri Reviewer itu kalau ngecek itu yang dicek itu nggak baca dulu, tapi administrasinya dulu. Nah, kalau udah administrasinya salah, nggak mungkin dibaca, langsung disingkirin. Udah nggak lolos. Kan sekarang gini Mas Akvindo contoh jadi reviewer ya, dikasih proposal 1000, harus selesai dalam waktu seminggu gitu. Kira-kira gimana? Apa mau dibaca satu-satu? Kan enggak kan? Nah, kayak gitu. Jadi yang harus benar-benar diperhatiin itu taat asas. Sama biasanya kalau tips untuk lolos ya, pertama lolos pendanaan dulu aja. Lolos pendanaan itu judul teman-teman tuh harus yang menjual. Menarik. Ya, yang menarik. Contoh kayak kreativitasnya itu menonjol ya. Kayak kalau buat prototipe alat apa itu ya yang kata-katanya tuh dikemas ya. Parafrasenya dicari yang bagus gitu. Kayak agak ngiklan gitu. Iya benar. Kayak gitu. Kemarin kan kalau dari tim kami yang kami suruh kan yang terintegrasi deh Mas ya. Kan belum ada juga ya. Jadi terintegrasi. Kemarin juga sempat agak sulit juga mikir terintegrasi gitu. Pertama pemilihan katanya itu kan bisa kan multifungsi kan bisa, tapi kan kami milihnya yang terintegrasi gitu. Jadi ya kalau di PKM kan kalimatnya juga harus baku. Jadi kalau menulis proposal gitu sambil buka KBBI. Jadi kalau sekiranya Mas Akvindo mau nulis kata apa gitu ya, tapi Mas Akvindo bingung ini baku nggak sih gitu, itu langsung aja dicek di KBBI. Iya di KBBI. Bahkan kemarin tuh sempat saya kira itu kata itu masih kata baku. Ternyata ketika saya cek di KBBI ternyata enggak baku. Langsung saya ganti, saya parafrase lagi katanya yang baku dan enggak merubah maknanya. Main parafrasenya dibanyakin kalau sebelum istilahnya kalau masih buat proposal gitu, yang istilahnya menjual ide kita untuk menarik minat reviewer gitu. Ini kiat-kiat dari Mas Ramada ya. Mas Ramada mungkin bisa berbagi tips buat teman-teman yang mau. Yuk, jadi borok Mas Putar Mas. Mungkin lebih ke actionnya eksekusinya gitu. Kalau dari saya izin menambahkan ya teman-teman. Jadi mulai dari langkah awal dulu aja Mas terkait pemilihan tim. Jadi ketika teman-teman udah nih 1 atau 2 orang udah bukan pengen ikut program PKM, kan pastinya di program PKM kan ada minimal jumlah tim, itu 3 orang.
maksimal itu 5 orang. Nah, kalau saran kami lebih baik dimaksimalkan. Maksimalkan. Maksimalkan 5 orang karena tentu dengan istilahnya dukungan orang banyak kan mungkin nanti beban kedepannya juga lebih ringan gitu kan. Nah, di dalam memilih 5 orang tim ini, 5 orang maksud saya dalam satu tim ini juga teman-teman harus memperhatikan terkait beberapa hal yang kemungkinan kedepannya dalam keberjalanan program itu diperlukan skill-skill tersendiri. Mulai dari mungkin yang pertama, misal teman-teman ikut PKMPI, jadi kan teman-teman nanti kedepannya harus mempunyai suatu inovasi, suatu alat lah katakanlah. Jadi kan harus teman-teman cari orang yang istilahnya punya basic desain yang kuat, basic desain yang kuat, desain yang lain itu juga sudah menguasai berbagai software yang kita gunakan mulai dari Solid, terus CAD kayak gitu. Juga teman-teman juga bisa cari orang yang memiliki basic public speaking yang udah lumayan kuat juga. Buat presentasi. Iya, karena itu nanti menyiapkan ketika teman-teman harus dihadapkan dengan soal presentasi. Karena kedepannya ketika proposal lolos pendanaan tentu bakal banyak banget presentasi yang harus teman-teman lakukan. Gitu. Juga lanjut teman-teman juga harus memilih orang yang memiliki basic di bidang administrasi, di bidang penulisan lah istilahnya. Ya paling nggak udah pernah lah dan pernah pengalaman juga gitu. Biar nanti memudahkan ketika teman-teman membuat proposal, ketika teman-teman membuat artikel, itu kan istilahnya ada masukan-masukan lah yang masuk ke dalam ide PKM kalian kayak gitu. Itu terkait susunan tim. Nah, selanjutnya ketika tim kalian sudah terbentuk, otomatis kalian juga harus istilahnya kan mencari dosen pembimbing. Jadi itu juga perlu diperhatikan dan teman-teman juga istilahnya kalau bisa dosen pembimbing yang istilahnya yang kalian benar-benar inginkan, yang sekiranya kalau nyaman itu serap gitu ya. Ya, Kalian serap lah dalam perjalanan program PKM kalian. Nah, ketika itu semuanya sudah terbentuk, satukan visi tim kalian. Jadi target kita ini nanti sampai apa sih? Mau sampai mana? Sampai lolos pendanaan kah? Sampai timnas kah? Sampai medali kah? Itu menurut kami perlu dilakukan karena itu nanti bakal memantik semangat teman-teman dalam keperjalanannya. Dan ini juga menjadi salah satu ikhtiar dalam keperjalanan program PKM karena ini cukup lama ya Mas Budut waktunya, hampir 1 tahun, berbulan-bulan. Ya, kita mulai pembentukan tim itu di bulan Februari dan timnas itu di bulan Desember. Kan hampir 1 tahun. Iya, 1 tahun. Jadi fungsinya ya itu tadi, fungsinya teman-teman menyatukan suatu visi, menyatukan suatu target biar semuanya semangat merata gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya yang anggota hilang-hilangan, anggota yang nggak mau kerja. Itu kalau bisa jangan terjadi di tim PKM kalian gitu, karena semua anggota itu nanti tentunya akan dibutuhkan, semua effort dari tiap-tiap individu akan dibutuhkan untuk keberhasilan program PKM kalian. Mungkin itu aja sih Mas. Kalau terkait hal administrasi tadi sudah cukup banyak disinggung Mas Budut. Intinya yaitu tadi kita di PKM sudah punya buku panduan yang memang benar-benar itu mengikat dan teman-teman harus mematuhi buku panduan tersebut. Oke, mungkin dari sedikit yang udah Mas Ramanda sama Mas Budut tadi sampaikan bisa tak review dulu ya. Ya, kiat-kiatnya tadi yang pertama itu ada pemilihan komposisi tim ya, yang sesuai dengan apa sih kira-kira tim kita yang kita butuhin gitu ya. Terus yang kedua itu ada pemilihan dosen yang kira-kira kita nyaman. Lama, programnya juga lama. Terus yang ketiga ada gimana caranya menjaga semangat keberjalanan PKM ini kan lama ya. Nah, mungkin itu tadi dari teman-teman bisa diperhatikan tadi tips and triknya, barangkali teman-teman mau maju ke PKM, mau bikin PKM bisa dipersiapkan. Udah dikasih tips juga dari mas-mas yang ya luar biasa sekali, udah sampai timnas bahkan sampai dapat medali perak gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Putut sama Mas Ramanda ada apa ya kayak closing statement buat penonton semua yang nonton podcast ini. Udah closing aja. Iya sih Mas, kita ngobrol. Enggak rasa. Iya, monggo Mas Putut dulu. Closing statement ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau mengikuti program BKM, jika ingin sampai ke PIMNAS ya, yang pertama
itu pilih komposisi tim yang baik. Lalu yang kedua, jaga semangatnya, karena semangat ketika mengerjakan alat itu akan terkendala ketika teman-teman timnya nggak support itu. Lalu yang ketiga, selalu konsultasi ke dosen pembimbing. Itu penting, selalu konsultasi ke dosen pembimbing, karena dosen pembimbingan juga punya sebenarnya pemikiran yang mungkin lebih baik daripada kita gitu kan. Itu terus yang keempat apa ya? Jaga kondisi tubuh. Karena ketika ikut PKM otomatis teman-teman akan begadang. Menguras waktu tenaga, sangat menguras waktu tenaga dan pikiran dan juga mental. Mental juga. Oh, mental juga. Iya. Ketika yang teman-teman yang lain habis selesai praktikum, pulang ke rumah ya toh, kita masih di bengkel gitu. Dikira kuli dengan guys, banyak banget gitu. Diejek teman-temannya. Tapi kalau dari ejekan ini jadikan itu semangat teman-teman. Jadikan pembuktian bahwa teman-teman bisa dapat medali sampai timnas, gitu, membanggakan orang tua, UNS, gitu. Alma mater tercinta itu. Dari Mas Amanda ya. Mungkin dari aku intinya teman-teman jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, dan di program PKM sendiri terkhusus bagi teman-teman mungkin yang dari prodi PTM. Di sini kita sudah punya track record yang cukup baik mulai dari tahun ke tahun, dan teman-teman saya rasa nggak kekurangan lah sosok-sosok seseorang yang mungkin bisa kalian jadikan untuk cari informasi lebih dalam terkait program PKM, bisa kalian jadikan motivasi ke depannya, bisa kalian jadikan konsultan juga ke depannya dalam program PKM kalian, yaitu manfaatkanlah. Dan dari kampus pun, apalagi dari fakultas kita, dari fakultas FKIP juga cukup menyoroti bahwasannya di program studi PTM ini harus diberdayakan mahasiswanya untuk ajang program PKM ini, ya karena itu tadi dari tiap tahun ke tahun sudah alhamdulillah ada mahasiswanya yang lolos ke PIMNAS, langganan, ya langganan medalis, bahkan juga sempat meraih juara gitu. Jadi intinya teman-teman harapannya ke depannya di tahun ini, di tahun 2023 cukup banyak tim-tim PKM yang terbentuk di prodi kita, dan cukup banyak proposal-proposal yang kemudian untuk lolos seleksi dari UNS, lolos pendanaan, dan semoga juga ke depannya ada lagi ya Mas ya yang lolos PIMNAS dan sempat meraih medali gitu. Saya masih insya Allah. Amin. Ya Allah. Udah sih itu aja Mas Rido, terkait tips-tipsnya tadi juga sudah kita bahas. Oke, mungkin tadi juga udah dipaparkan banyak hal tadi, kita ngobrol banyak hal ya Mas. Nah, mungkin dari teman-teman nanti juga bisa diterapkan dari kegiatan teman-teman, biar PKM dari teman-teman nanti juga bisa lolos. Mungkin untuk podcast kali ini bisa kita cukupkan gitu ya Mas, kita sudah main lah gitu. Saya Afin sama Indra meminta maaf jikalau dalam memandu podcast kali ini ada kesalahan atau hal yang kurang mengenakan di hati teman-teman semua yang menonton. Mungkin sekian dari aku. Jangan lupa untuk tetap nantikan itu episode Mamikos yang selanjutnya, karena Mamikos ini bakalan datengin narasumber-narasumber yang pastinya luar biasa sekali. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.